Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, jamaah subuh Masjid Al-Barakah. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kita sekalian, sehingga sampai pagi hari ini kita bisa melakukan jamaah sholat subuh. Kita telah diberikan rahmat, bisa semangat untuk bisa berangkat ke Masjid Al-Barakah. Semoga amal-amal kita selama bulan Ramadan ini, hari ini dan yang akan datang, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi sedikit waktu batas subuh ini, kami hanya bisa mengajak, marilah kita selalu merasa senang menjadi orang Islam, berbangga menjadi orang Islam, semangat untuk beribadah, mengerjakan apa yang dituntunkan oleh Islam. Semoga dengan semangat ini benar-benar apa yang dijanjikan Allah Ta'ala bisa kita boleh, baik di kehidupan dunia maupun besok kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalam bulan Ramadan ini kita disemangati oleh mendikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man farikha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan, dengan penuh semangat mengisi waktu-waktu ibadah di bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk neraka, artinya dimasukkan ke dalam surga. Untuk itu waktu-waktu yang ada bulan Ramadan, monggo kita isi dengan amalan-amalan semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing, baik secara fisik badan kita yang masih diberikan kesehatan ini, atau dengan harta benda yang kita miliki agak longgar rezekinya, ataupun dengan ilmu yang kita punyai bisa kita kembangkan, kita tularke kepada yang belum tahu, kita ngajar alibata, baca Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Itu merupakan amalan-amalan tambahan yang semoga menjadi tambahan kebaikan di bulan Ramadan ini. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita berbangga menjadi orang Islam, karena jaminannya selamat dunia dan akhirat. Kalau kita benar-benar menjalani tuntunan agama ini dengan sebaik-baiknya, ada kepastian bahwa kita akan selamat dunia dan akhirat. Untuk bisa mengerti apa yang kita lakukan, maka hendaknya kita banyak ngaji. Kalau enggak ngaji ya enggak tahu. Jamaah yang berbahagia, dalam kitab Masaikhul Ibad ada keterangan ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan. Dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Wa inna min minasyuhuli yakfika ta'atu syuhlan. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Wa inna min ibrati yakfika al-mautu ibrah. Dan dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Jamaah subuh yang berbahagia, kita bersyukur kenikmatan yang paling besar yang kita terima adalah kita diberikan atau digolongkan oleh Allah menjadi hambanya
yang mendapatkan hidayah iman dan Islam. Ini kenikmatan yang paling besar. Apapun yang kita punyai di kehidupan ini, kalau tidak ada iman dan Islam, tidak ada manfaatnya. Bisa kita cari lawan dari orang yang tidak perlawanan kata atau definisi yang bukan orang Islam. Di surat Al-Maidah disebutkan, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu min azabil yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalaulah mereka diberikan isi dunia dan lipat 2 kalinya untuk menebus siksa hari kiamat, maka tebusan itu tidak akan diterima. Mereka tetap mendapatkan azab yang menyakitkan. Kita bisa nantinya bisa menikmati, menyadari kenikmatan Islam terakhir adalah besok di hari kiamat. Bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah iman dan Islam, maka apapun yang mereka miliki di kehidupan dunia ini tidak ada manfaatnya besok dari akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, jangan silau dengan kehidupan mereka yang sukses di kehidupan dunia ini, walaupun melimpah harta bendanya, mendapatkan jabatan yang tinggi dan sebagainya. Juga termasuk Bapak Ibu yang punya anak-anak perawan, jangan silau dengan jejaka-jejaka yang mewah, kelihatannya mentereng tetapi bukan orang Islam, karena itu tidak ada manfaatnya ketika kita bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menjamin kita akan menjadi orang-orang yang bermartabat, tidak akan rugi, sebagaimana di surat Al-Asr, illal ladzina amanu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak akan merugi bagi orang-orang yang iman dan amal soleh. Kemudian kita juga termasuk orang-orang yang mulia. Di surat Lam Yakuni itu, innalladzina yang pertama, mereka yang tidak beriman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang yang tidak beriman, syarrul bariyah, sejelek-jelek titah yang melata di permukaan bumi ini. Kalau kita ceploske ya, lebih jelek dari hewan-hewan yang melata itu. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman, mereka itu orang sebaik-baik ciptaan yang melata di bumi. Maka bersyukurlah kita diberi kenikmatan dengan agama Islam yang kita rukuki ini, pasti. Dan banyak lagi keterangan tentang juga inna dina indallahil Islam, inna dina indal Islam, wa may yattabi ghayra islami dinan fala yaqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain agama Islam, maka dia tidak akan terima agamanya, tidak akan diterima oleh Allah, dan akan merasa rugi besok di hari akhirat. Maka cukuplah kenikmatan dunia ini, kita diberikan kenikmatan merungkepi agama Islam. Jangan sampai lepas sampai akhir hayat kita. Apapun yang menyilaukan di kehidupan dunia ini, jangan sampai lepas agama kita. Sampaikan kepada anak cucu. Karena lepas dari Islam kita akan tidak bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna minasyuhri yakfika ta'atu sughlan. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu di alam dunia ini, apa yang kita lakukan, maka kesibukan yang
kita lakukan tidak bisa melebihi kesibukan yang itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman dari tangi turu, bangun tidur sampai papan tidur, itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa Pak, ya harus sinau ngaji bagaimana cara mensikapi setiap perilaku yang kita lakukan tiap harinya. Kalau tidak ngaji nggak ngerti bagaimana niatnya, dari makan, tidur, sholat, puasa, ibadah yang lain. Maka ibadah tidak hanya yang mardhoh yang telah dijelaskan pada tuntunannya sebagaimana sholat, puasa, haji, zakat, tetapi ibadah non mardhoh, ghairu mardhoh, setiap hari kehidupan kita di masyarakat bisa menjadi ibadah kalau kita niati dengan lillahi ta'ala. Bagaimana dengan tetangga berbuat baik, bagaimana bisa menyenangkan orang lain. Maka kalau kita niati ikhlas karena Allah, menjadi kesibukan kita dalam keseharian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah, dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Lebih-lebih Bapak yang sudah lansia seperti saya nih, waktunya tinggal sedikit nih. Yang pasti itu dekat, yang pasti datang itu dekat. Kematian adalah kepastian, maka tinggal sedikit waktunya. Kalau kita menyadari yang akan datang tidak lebih jauh, tidak lebih panjang daripada yang sudah kita terima. Kalau kita sekarang umur 60, maka tidak akan sampai 60 tahun lagi. Paling banter tambah 30 tahun itu semerkoso sampean. Sekarang sudah 60 lebih, apalagi sudah 70. Wis diweni bonus sekelewat. Maka kematian menjadi pelajaran bagaimana caranya mengisi kebaikan-kebaikan yang ada supaya bisa kita menemui Allah menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka menjadinya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya saja barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, itulah orang yang berbahagia. Lain ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya main-main belaka, kesenangan yang menipu. Maka bagaimana Bapak Ibu supaya kita dijauhkan dari neraka dan masukkan surga? Maka usaha kita monggo bersama-sama, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan menerima kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat, barang siapa yang ringan amal kebaikannya, wa akeh salah akeh maksiate, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita manfaatkan kehidupan ini. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari neraka? Lebih banyak dengan amal kebaikan. Ya nek urung kalau kita hanya sebagai orang melarat miskin, hanya pakaian masak pakaian awake sehat nang pakaiane nggih sak cukupe wae, ora ndek apa-apa. Ya salate, puasane, tingkah lakune sing apik. Ora ndek apa-apa. Anane mau awake ya seger waras, duwe pakaian sak cukupe, ya ibadah mawon salate diapiki. Ngilmune ditambahi supaya tumindahe dadi apik. Ngilmune entuk kudu ngaji, nambah ngaji ya. Sing wis tau ngaji ya ngaji meneh. Aja ngilang. Sing apik-apik diuriri. Aja medhit ning awake dhewe, jangan pelit dengan
dirinya sendiri. Supaya tidak perlu bagaimana? Yang amal yang banyak, yang soleh. Yang punya harta benda, kelebihan rezeki, monggo ngamal soleh kalih sedekah lan macun. Nulung tanggane sing perluan. Ya ngutangi sing perlu sing duwe diutangi. Mesake nek golek utangan ra entuk ya nyuwun soleh. Nek pengen jenengan duwe toran rezeki ana wong utang ya ditulungi. Nek ra iso nyar-nyar ya diikhlaske wae. Iso boten Bu? Nek iso ngekase utang niku masalah jempol sampean. Nggih? Jadi malah kita kalau kita punya ilmu seperti iso mulang alibata, monggo mulang. Nambahi kebaikan. Nggih. Supaya timbangan beratnya lebih baiknya lebih berat lebih banyak. Itu menjadikan kita menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula semangati yang adik-adik yang masih muda-muda, monggo terutama membaca Al-Qur'an yang diperbaiki, yang baik, yang fasih, yang benar, dan juga sinau agamane yang lain tambahan. Adik-adik mas-mas mahasiswa, kalau Anda menjadi sarjana yang islami, masya Allah kualitasnya bagus. Tapi nak sarjana umum, ada orang tua yang sarjana curhat dengan saya, alangkah dulu baiknya kalau dulu saya belajar agama Islam. Dia sarjana non agama, ngeluh hari tua, alangkah bagusnya kalau dulu saya belajar agama. Karena melihat saya walaupun orang pegawai kereta api pensiunan ya iso manfaat yang paling ora minimal ya iso tahlilan gitu Pak. Iso nyukupi kebutuhannya masyarakat wis minimal wis lumayan ngoten Pak. Anggapane ngoten niku manfaat yang masyarakat ngoten Pak. Iso tahlilan. Bali boleh untuk berkat untuk sangu wis. Alhamdulillah. Padahal ora disangone ya ora apa-apa Pak Warna. Nek disangone ora ditompong lara atine ya. Repot ya. Nggih. Terus malah adik-adikku yang masih muda, anak-anakku belajar agama masih dari baca Al-Quran dan ilmu alatnya, nahwu sorob diperdalam ya, masya Allah. Yang tua-tua ya karena sudah tua, diurang tadi kan ngapal ke saya giling sih lali wong. Yo sanane wae. Ning aja nganti kebablasan ora gelem ngaji, ora gelem jamaah. Sing tua Arab dut iki wis dimanfaatkan ya ngene sak entuk-entuke ya insyaallah manfaat nggih kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semangat kan nggih, seneng mawon dilakoni seneng. Ngaten mawon kira lakon nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.